Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang indah. Kita bersyukur kepadanya karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita seluruhnya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, kesempatan melaksanakan ketaatan demi ketaatan, ibadah demi ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan juga kita diberikan berupa nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruhnya kekuatan untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya kita diciptakan di permukaan bumi ini tentu untuk tujuan yang mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesibuk apapun kita di dunia, sehebat apapun kita, jangan lupa terhadap tujuan utama kita diciptakan di permukaan bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tujuan utama itu, tujuan yang indah ini, itu ujungnya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian datang menjemputmu. Ibadah itu sifatnya bukan sementara. Harus kita senantiasa melaksanakannya sampai maut menjemput kita. Hari ini kita melaksanakan sholat Jumat, kemudian setelah itu kita lanjut lagi dengan sholat asar, kita lanjutkan lagi dengan sholat-sholat yang wajib yang lainnya, disusul dengan sholat sunnahnya. Dan ingat, terkadang sebahagian manusia ketika dalam keadaan lapang, dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dalam keadaan sempit, kemudian mereka melanggar aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keadaan kita ketika bulan Ramadan datang menyapa kita, berada dalam kehidupan keseharian kita. Di awal-awal kita semangat di dalam beribadah, semangat membaca Al-Quran, yang sebelumnya Al-Quran kita mungkin baca 1 kali dalam 1 bulan. Bulan Ramadan tiba, ada motivasi besar, tambahan motivasi untuk membaca Al-Quran. Begitu semangatnya kita melakukan ibadah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian dari saudara kita semangatnya hanya di awal-awal saja. Sampai di pertengahan semangat mulai berkurang, hingga di akhir-akhir kesibukannya sudah beda. Yang tadinya dia sibuk ibadah, sekarang sibuk memasak, sibuk mempersiapkan untuk kegiatan Idul Fitrinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa innamal a'malu bil khawatim.
Sesungguhnya amalan itu dilihat tergantung akhirnya, bukan siapa yang paling semangat di awal. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seorang hamba siapa yang paling semangat di awal kali dia beribadah, tidak. Akan tetapi dia itu dinilai siapa yang paling terbaik keadaannya hingga titik darah penghabisan, hingga di detik-detik akhir. Makanya di dalam hadis ini, wa innamal a'malu bil khawatim, ini terdapat sebuah kisah seseorang yang su'ul khatimah. Akhir kehidupannya adalah akhir yang mengerikan, yang mana ada seorang lelaki, dia keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui yang meninggal dalam keadaan jihad, janji Allah adalah surga. Tetapi lelaki ini dia berjihad, keluar bersama sahabat, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia adalah salah satu penghuni neraka. Padahal dia dikenal sebagai orang yang paling tangguh di dalam berjihad, yang paling semangatnya. Tidak ada pun yang lewat kepadanya kecuali dia pasti terbunuh. Tetapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW mengatakan dia salah satu penghuni neraka. Sahabat yang mendengar ini terheran-heran, kenapa bisa ada orang yang semangat berjihad, selalu berada yang paling di depan, tetapi dikatakan oleh Nabi salah satu penghuni neraka. Ternyata di perjalanan kisahnya, di perjalanan jihadnya, dia terkena sayatan-sayatan luka, yang mengakibatkan luka ini tidak mampu dia tahan rasa sakitnya, sehingga dia pun menghunuskan senjatanya ke dalam dirinya, yang mengakibatkan dia meninggal dalam keadaan bunuh diri, bukan meninggal dalam keadaan syahid. Makanya Nabi Muhammad SAW menegaskan, wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Ada seseorang yang dia mengamalkan amalan-amalan penghuni sorga, dilihat dari amalannya calon penghuni sorga ini, tapi fima yabdu linnas, hanya sekedar yang terlihat oleh manusia, dalam artian niatnya tidak baik. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar modal semangat saja, tapi inti dari ibadah adalah niat. Inti dari ibadah itu adalah niat. Jangan sampai kita beribadah hanya untuk dipuji oleh manusia, untuk dilihat oleh atasan-atasan kita bahwasanya kita ini adalah orang yang soleh. Bukan itu dasarnya, tapi dasarnya adalah niat yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencocoki sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di setiap ibadah kita, wa innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya, bukan siapa yang paling semangat di awal. Salat dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Mulai dari takbiratul ihram, ibadah itu dijaga sampai salam. Jangan sampai khusyuknya kita hanya sekedar takbiratul ihram di rakaat yang pertama saja, di rakaat yang kedua ambyar, di rakaat yang ketiga misalnya, kalau 3 rakaat mulai muncul rasa riya, mulai muncul rasa ujub. Makanya hati itu harus ditata, karena amalan hati itu sungguh luar biasa hebat. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ada 2 orang yang sholat di shaf yang sama, tetapi perbedaan sholatnya, perbedaan dari sisi pahalanya itu bagaikan langit dan bumi. Apa yang membedakan itu? Yang membedakan adalah dari amalan-amalan hatinya. Kita sholat Jumat saat ini nanti, kita melakukan sholat yang sama, tetapi tidak semua diberikan pahala yang sama. Tergantung amalan hati kita.
Kalau amalan hati kita semakin hebat, maka semakin hebat pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat jangan hanya sekedar salat saja. Hadirkan amalan-amalan hati. Kita melaksanakan salat, menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iftiqar lillah. Kemudian kita melaksanakan salat untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah amalan-amalan hati. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kekhusyuan. Dan hadirkan semua amalan-amalan hati supaya amalan-amalan kita menjadi hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkara salat. Belum lagi perkara puasa yang lebih panjang masanya daripada salat. Kalau salat mungkin kita salat 5 menit. Kalau puasa, kita puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, lebih panjang masanya. Dan ibadah itu harus dijaga memang. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubbas shaim hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari puasanya, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dan lebih panjang lagi dari itu adalah mulai dari awal kita hidup sampai di akhir perjalanan hidup kita, itu harus dijaga. Semua ibadah kita, terutama dijaga keislaman kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau meninggal kecuali engkau meninggal dalam keadaan muslim. Nikmat inilah yang harus kita jaga sampai ajal menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung di akhirnya. Ini ada sebuah kisah yang disebutkan oleh ulama ahli tafsir dari kalangan madhab asy-Syafi'iyah, yaitu al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan di dalam sebuah tafsir dari ayat walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, yang keimanannya dia tidak campur adukkan dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka dialah yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun, dan dialah yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini disebutkan ada sebuah kisah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kisah seseorang yang dia adalah orang yang bukan seorang muslim, dalam artian dia seorang kafir, tidak memeluk agama Islam, tetapi di suatu hari dia ingin keluar bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu Rasulullah SAW juga ingin keluar bersama para sahabatnya, yang mana beliau ditemani Ammar bin Yasir dan juga Hudzaifah ibnul Yaman. Di tengah perjalanan
lelaki ini bertemulah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada beliau, "Ila aina turid?" Kemana engkau hendak pergi wahai pemuda? Lelaki ini mengatakan, saya ingin berjumpa dengan Muhammad, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu inginkan? Kata beliau, "Allimni 'anil iman." Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku tentang keimanan, tentang keislaman. Bayangkan, dengan niat yang tulus, seorang yang bukan pemeluk agama Islam, dia bertanya kepada Nabi untuk diajarkan bagaimana sebenarnya Islam itu. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baital haram." Kata Nabi, kalau kamu ingin mempelajari Islam, Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian engkau mengerjakan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah Al-Haram. Maka kata lelaki ini, akrahtu, saya menyetujui ucapanmu wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu dia berada di atas ontanya. Ontanya menginjak lubang yang mengakibatkan dia terjatuh dan meninggal di tempat. Pada saat itu, bayangkan, dia bahkan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum mengerjakan sholat, belum mengerjakan zakat, belum berhaji, belum berpuasa, belum ada amalan yang dia lakukan kecuali ucapan akrahtu, saya menyetujui ucapanmu wahai Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya yang dipersaksikan oleh Ammar bin Yasir dan Hudzaifah ibnul Yaman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta an tanzura ila alladziina aamanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, faltanzur ila hadzal rajul." Kalau kamu ingin melihat seseorang yang dia ini beriman dan dia tidak campur adukan keimanannya dengan kesyirikan sedikit pun, maka lihatlah orang ini. Bayangkan itu. Hanya sekedar mengucapkan akrartu, saya setuju wahai Rasulullah. Lihatlah betapa indahnya akhir dari kehidupan lelaki ini, yang kesehariannya dia melakukan kesyirikan karena dia bukan pemeluk agama Islam. Tetapi di akhir hidupnya dia berniat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan tentang Islam. Di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang ini, "Idza aradta an tanzura ila alladziina 'amilu qalilan wa ujiru katsiran, faltanzur ila hadzal rajul." Kalau kamu ingin melihat seseorang yang dia amalannya sangat sedikit tetapi dia dilipat gandakan pahalanya sangat banyak, maka lihatlah kepada orang ini. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya, bukan dilihat siapa yang paling bersemangat di awalnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita seluruhnya dengan wafat yang sangat indah, yaitu husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hidayah ini di dalam diri-diri kita, menetapkan taufik dan hidayahnya kepada kita seluruhnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita seluruhnya istiqamah di dalam ketaatan, di dalam ibadah, di dalam melaksanakan kewajiban kita hingga ajal menjemput. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya ke dalam jannahnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istau aqimu sufufakum wa'tadilu. Shaf diluruskan dan dirapatkan. Yang di luar masih bisa masuk ke dalam. Cukup. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.